Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1 Ibu Desyarini Puspita Dewi SSMPD. Yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Erwan Kustriono MPD. Yang terhormat dosen penguji 3 Bapak Dr. Fakhrudin Eko Hardianto MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Satria Eka Sampurna, NPM 0820005581, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul skripsi saya, yaitu yang berjudul Retorika Profetik pada Ceramah Keagamaan di Kampung-Kampung Studi Kasus di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan terkait bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung merupakan salah satu strategi yang pas bagi pemuka agama dan melakukan ceramahnya dikarenakan penyajian yang sangat sistematis dan komprehensif. Kemudian komunikasi profetik diajukan dalam kerangka baru praktik ilmu komunikasi Islam yang memadukan konsepnya dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya. Penyajian dakwah diwarnai dengan retorika yang sempurna agar audiens menerima materi yang disampaikan dengan jelas. Kemudian tujuan adalah untuk menuntut agar pendakwah lebih sadar dan bijaksana. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung merupakan salah satu strategi untuk menyebar kebaikan. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya, serta ajakan pada sekelompok orang untuk berbuat kebaikan dan mencontoh ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini yang membuat peneliti ingin meneliti khususnya dalam bagaimana retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung yang dilakukan di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di sini ada rumusan masalah, ada 3, yaitu tentang bagaimana retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung. Yang kedua, bagaimana strategi ceramah keagamaan di kampung-kampung. Dan yang ketiga, bagaimana kekurangan dan kelebihan retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung. Kemudian tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui bagaimana nilai retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung, mengetahui bagaimana strategi ceramah keagamaan di kampung-kampung, mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung. Lanjut pada bab 2 terkait landasan dan teori. Kajian teori. Yang pertama, retorika. Retorika dimakna sebagai suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun dengan baik. Jadi terdapat 2 aspek yang perlu diketahui dalam retorika, yaitu pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa dengan baik. Dan kedua, pengetahuan mengenai objek tertentu yang akan disampaikan dengan bahasa. Kemudian komunikasi profetik. Nah, komunikasi profetik berperan sebagai upaya dalam memadukan cara pandang
kenabian atau paradigma profetik terhadap disiplin komunikasi yang berupaya merubah dimensi dari disiplin komunikasi. Kemudian agama. Agama adalah teks atau kitab suci yang mengandung ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi para penganutnya. Agama adalah dustur atau undang-undang ilahi yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan di alam dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian ada ceramah adalah suatu proses penyampaian atau penyeruan informasi ilmiah kepada para hamba manusia yang merupakan bagian integral dari hidup dan kehidupan setiap individu muslim. Kemudian penelitian relevan. Nah, skripsi Milati Aska 2019 itu membahas mengenai komunikasi profetik Imam Al-Ghazali terhadap penguasa yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai komunikasi profetik yang terkandung dalam surat-surat Imam Al-Ghazali kepada Sultan Ahmad Sanjar Seljuki, Perdana Menteri Nizmahuddin Fakhrul Mulk dan Perdana Menteri Mujiruddin. Kemudian skripsi Nikmatus Sa'adah pada 2021 hasilnya itu menunjukkan bahwa proses dan penerapan komunikasi profetik pada santri tahfiz Pondok Pesantren Al-Hidayah biasa diterapkan dalam komunikasi sehari-hari melalui konsep humanisasi amar ma'ruf, konsep liberasi nahi mungkar, dan konsep transendensi yaitu amanah billah, kerangka berpikir. Nah, penelitian ini mengkaji penggunaan retorika profetik dalam ceramah keagamaan di kampung-kampung. Nah, ceramah keagamaan ini dikaji pada penelitian ini berupa bagaimana karakteristik penceramah keagamaan di kampung-kampung, kemudian nilai-nilai retorika profetik pada isi ceramah keagamaan serta tantangan dan hambatan retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung yang berada di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti memandang sangat perlu untuk melakukan pengembangan penelitian dari aspek yang berbeda, yakni penggunaan retorika profetik dalam ceramah keagamaan yang berada di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Dipilihnya topik kajian retorika profetik pada penelitian ini didasari oleh masih sedikitnya kajian tentang retorika profetik dalam ceramah keagamaan. Hipotesis atau penelitian terdapat nilai retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung, terdapat ceramah keagamaan di kampung, terdapat strategi ceramah keagamaan di kampung-kampung, terdapat kekurangan dan kelebihan retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung. Lanjut di bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang pertama ada waktu dan pelaksanaan penelitian yaitu di Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara dari tanggal 26 Oktober 2024 sampai 30 November 2024. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang ada di Desa Beji. Kemudian populasi dan sampel Ustadz Kampung Desa Beji, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada bab 4 ini yaitu tentang retorika dakwah yang digunakan para ustadz di kampung di Desa Beji
yaitu termasuk jenis monologika dan dialogika. Para ustadz kampung di desa Beji itu mampu mengendalikan dan menguasai panggung pada saat berdakwah. Seluruh suasana di dalam acara tersebut dapat dikuasai sehingga jamaah mampu mendengarkan dalam penyampaian ustadz itu dengan jelas, tak terfokus pada ceramah ustadz tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dakwah yang dilakukan ustadz kampung di desa Beji ini terdapat terhadap masyarakat sekitar dalam memberikan pemahaman agama Islam menggunakan dua strategi, yaitu strategi dakwah yatlu alaihim ayati atau strategi komunikasi, dan strategi dakwah ya alimu umur kitabah wal hikmah, strategi dakwah yang dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam proses penyampaian dakwah, setiap penceramah mempunyai kelebihan dan kekurangan berbeda-beda. Kelebihan dalam ceramah yaitu dari segi bahasa yang sederhana, santai, bahasa nampak, logat Banyumas yang khas. Dari segi gerak tubuh yang bisa meyakinkan jamaah, dan dari segi suara yang lugas dan tegas. Sedangkan kekurangan para ustadz di kampung-kampung di desa Beji itu dalam berdakwah menyampaikan pesan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan dominan bahasa Jawa napak Banyumasan, sehingga audiensnya itu terbatas. Dapat disimpulkan dari bab 1 sampai dengan bab 4 di sini nilai retorika profetik ceramah keagamaan di kampung-kampung dalam penguasaan materi. Ustadz di kampung sudah tidak diragukan lagi mengenai tentang retorika profetik pada penyampaian ceramahnya, terutama di desa Beji. Masyarakat itu sendiri sudah menerima tentang apa yang disampaikan oleh para ustadz dalam ceramahnya. Pengetahuan atas materi ustadz di kampung di desa Beji dari berbagai sudut pandang tersebut juga didukung oleh kelincahan dalam berlogika serta pengetahuan dalam sistem sosial budaya masyarakat mudah dipahami serta diterima oleh jamaah. Strategi dakwah ustadz di kampung dapat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Karena strategi itu dakwah harus memperhatikan konteks sosial dan budaya halayak atau objek dakwah. Kelebihan retorika para ustadz di kampung di desa Beji dalam proses berdakwah terletak dari segi bahasa, gerak tubuh, dan suara, sehingga dalam kelebihan tersebut dapat memudahkan jamaah menerima informasi dari penceramah. Kemudian sedangkan kekurangan gaya retorika dakwah para ustadz di kampung-kampung di desa Beji, para ustadz kampung dalam berdakwah menyampaikan pesan dakwahnya itu menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan dominan bahasa Jawa napak Banyumasan, sehingga audiens terbatas. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya terkait retorika profetik pada ceramah keagamaan di kampung-kampung, studi kasus di desa Beji, Kecamatan Pandanaru, Kabupaten Banjarnegara. Apabila ada kelebihan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, yaitu dari kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.